Cinta boleh tak mengenal tembok keraton, tapi cinta yang disemai dengan gegabah oleh Pangeran Pabelan telah membuat dirinya terbentur pada tembok nasibnya yang paling nahas. Pangeran ini dihukum mati oleh raja, bukan saja karena keberaniannya mencintai Putri Sekar Kedaton, tetapi juga karena ia nekat menerobos tembok keputren dan bersembunyi selama seminggu di kamar kekasihnya itu. Bangsal Kesultanan Pajang, tahun 1582, pemuda gagah itu berdiri dengan kepala tegak, menatap dengan segenap amarah kepada Sultan Hadiwijaya. 4 prajurit kerajaan menarik dan mencengkeram kedua tangan si pemuda ke belakang punggungnya. Pangeran Pabelan, pemuda gagah dan tampan itu tahu kalau hidupnya akan segera berakhir di tangan junjungannya sendiri, Sultan Pajang. Tapi ia tak menyesal, sebab apa yang dilakukan dan kemudian dianggap terlarang, baginya bukan suatu kesalahan. Mencintai seorang putri raja, Sekar Kedaton, bisakah dianggap sebuah kesalahan? Bukankah ia tak pernah memaksa sang putri untuk mencintainya? Bukankah sang putri juga menyambut dengan sukacita dan rasa bahagia benang asmara yang ia getarkan? Mengapa harus dihukum, digelandang, diseret-seret seperti begal? Senja turun di Pajang, Pabelan tahu riwayatnya akan segera tamat. Ia tahu 1000 macam pembelaan tak akan menghentikan amarah sang raja. Karena itu, sebelum aneka senjata, keris, pedang dan tombak menghujam dan merajam dadanya, Pabelan tak ingin menunjukkan kegentarannya. Kalaupun ia harus mati, ia tak ingin mati sebagai pecundang. Ia ingin mati dengan segenap perlawanan, meski hanya kata-kata, meski ia tahu, semua itu akan sia-sia belaka. Pabelan, putra Tumenggung Mayan, tak menggeserkan tatapannya ke raja, bahkan berkata lantang. Kini tertawalah sepuas-puasnya, aku, Pabelan, mungkin akan segera mati, tapi ketahuilah, aku akan selalu hidup, hingga kelak, kau pun akan tersungkur. Ingatlah, apa yang kau lakukan hari ini, adalah karmamu di masa mendatang. Teriaknya. Sultan Pajang tak bergeming, tatapannya lurus ke Pabelan, ia seperti membuat keponakan Sutawijaya terus meracau. Hujamkan kerismu ke jantungku Kanjeng Sultan, lalu tepuklah dadamu, tapi jangan pernah sekalipun kau cederai Sekar Kedaton, sebab perempuan agung itu tak salah apa-apa. Sebagai Raja Agung Kanjeng Sultan mestinya tahu, tak ada yang salah dengan asmara. Apa karena aku hanyalah seorang putra Tumenggung, sehingga Kanjeng Sultan tak merelakan putrimu untukku? Bangsal seperti bergetar, tapi Hadiwijaya segera mengakhiri fragmen. Di bangsal Pajang itu, keris di tangannya secepat kilat menghujam ke dada Pabelan. Detik itu Pabelan, yang masih terhitung keponakan Sutawijaya, penguasa Mataram, itu tewas. Tak cukup dengan menghukum mati Pabelan, Hadiwijaya juga membuang Tumenggung Mayan, ayah Pabelan, ke Semarang. Sumpah Sang Penakluk Wanita. Itulah sepenggal tragedi asmara yang mewarnai Kesultanan Pajang. Agaknya, setiap zaman memang menyimpan tragedi cintanya sendiri. Meski tak menggema seperti kisah cinta Ki Ageng Mangir dan Pembayun pada zaman Panembahan Senopati memerintah Mataram, namun kisah cinta antara Pangeran Pabelan dan Sekar Kedaton pada masa Kesultanan Pajang ini tetap hidup. Konon tragedi cinta inilah yang kelak memicu kemarahan Sutawijaya. Karena Pabelan dihukum mati dan Tumenggung Mayang dibuang ke Semarang. Tapi siapa sebenarnya Pabelan? Sejarah memang tak mencatat riwayat Pabelan secara lengkap. Sejarah hanya mengingat Pabelan seorang tampan yang konon playboy ini sebagai putra Mayang, seorang tumenggung di wilayah Kesultanan Pajang. Tumenggung Mayang sendiri adalah ipar dari Sutawijaya, penguasa perdikan Mataram. Konon, ketampanan Pabelan memang hampir tak tertandingi oleh para pemuda dan pangeran pada zamannya. Ditambah perawakan yang tinggi besar, Pabelan menjadi magnet bagi perempuan-perempuan Pajang. Sayangnya, Pabelan sangat menyadari kelebihannya ini. Dengan ketampanan dan darah ningratnya, Pabelan mempunyai kegemaran memikat para perempuan, baik para gadis dan perawan maupun para perempuan yang sudah bersuami.
Tak hanya perempuan biasa, tapi juga perempuan-perempuan keraton. Dan salah satunya adalah Sekar Kedaton, putri dalam Sultan Hadiwijaya sendiri. Di depan ayahandanya, Tumenggung Mayang, Pabelan memang pernah bersumpah tak akan mengakhiri petualangannya sebelum bisa menaklukkan hati Sekar Kedaton. Mendengar sumpah ini, Tumenggung Mayang sempat murka. Ia bahkan sempat mengusir Pabelan dan tak mengakui sebagai anak. Belajarlah melihat dirimu sendiri, Pabelan. Kita ini siapa jika dibandingkan dengan Kanjeng Sultan? Kata Tumenggung Mayang menasehati putranya. Ini soal perasaan, Romo, bukan pangkat atau derajat. Tak bolehkah aku menyandingi Sekar Kedaton, kalau sang putri sendiri juga menghendaki, sanggahnya. Pabelan tak salah. Dari beberapa kali pertemuan, Sekar Kedaton memang seperti menyambut getar asmara Pabelan. Suatu kali, dengan sembunyi-sembunyi, Pabelan bahkan pernah mengedipkan mata ke arah sang putri, hingga perempuan agung keraton itu merona wajahnya. Tumenggung pun tahu itu. Tapi mencintai Sekar Kedaton apa bukan berarti menggoreskan malapetaka? Dan inilah rupanya awal malapetaka itu. Begitu berhasil masuk ke putren, Pabelan tak keluar-keluar lagi. Pabelan menyusup ke kamar pribadi sang putri sampai berhari-hari. Dan petaka itu datang ketika para pengawal kerajaan menemukannya setelah genap sepekan sang pangeran merengguk asmara bersama sang putri. Sultan Hadiwijaya yang mendengar kabar ini marah besar. Pabelan diseret ke bangsal keraton. Tumenggung Mayang tak ketinggalan. Sebab, si ayah diduga ikut membantu menyusupkan Pabelan ke keputren. Saat menghadap, Tumenggung Mayang pasrah menerima hukuman atas perbuatan anaknya. Sultan Pajang memerintahkan agar Raden Pabelan dihukum mati dengan dirajang berbagai macam bentuk senjata yang terbuat dari besi. Selanjutnya, mayatnya dibuang di Sungai Laweyan, Sungai Braja. Pembuangan mayat Pabelan inilah kelak yang menjadi awal berdirinya kota Solo. Setelah terbawa arus Bengawan, mayat Pabelan menyangkut di pepohonan, kemudian ditemukan Kiai Sala. Mayat kemudian didorong ke tengah sungai, agar hanyut ke hilir. Memang benar, mayat itu hanyut di bawah arus air Sungai Braja. Namun, pagi hari berikutnya, Kiai Gede Sala heran karena kembali menemukan mayat Pabelan tetap di tempat semula. Sekali lagi mayat dihanyutkan ke sungai. Namun lagi-lagi, pagi berikutnya, peristiwa sebelumnya terulang lagi. Mayat itu kembali ke tempat semula. Kiai Gede Sala akhirnya maneges, minta petunjuk Tuhan atas peristiwa itu. Setelah 3 hari 3 malam bertapa, Kiai Gede Sala mendapat ilham atau petunjuk. Ketika sedang bertapa, seakan-akan ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda gagah. Pemuda itu mengatakan bahwa dialah yang menjadi mayat itu dan agar menguburkan jasadnya di situ. Namun sayang, sebelum sempat menanyakan asal dan namanya, si pemuda menghilang. Akhirnya Kiai Gede Sala menuruti perintah pemuda tersebut, dan mayatnya dimakamkan di dekat desa Sala. Karena namanya tidak diketahui, maka mayat itu disebut Kiai Bathang, mayat. Sedangkan tempat makamnya disebut Bathangan. Makam itu sekarang berada di kawasan Beteng Plaza, sekitar Geladak, Solo. Kembali ke Pajang, rupanya penghukuman atas Tumenggung Mayang dan putranya, Pabelan, semakin menambah kekecewaan Sutawijaya, Panembahan Senopati, di Mataram. Panembahan Senopati mulai tak mendatangi Pasewakan, pertemuan-pertemuan di Pajang. Sepeninggal ayahnya, Ki Ageng Pamenahan, Sutawijaya memang diberi hak untuk tidak menghadap Raja Pajang, Hadiwijaya selama setahun penuh. Namun setelah setahun berlalu, Sutawijaya tetap tak pernah lagi menghadap. Pembangkangan Sutawijaya ini menyulut kemarahan Sultan Pajang. Sultan bahkan berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi. Namun Laskar Pajang dapat dipukul mundur meskipun jumlahnya lebih banyak. Hadiwijaya menarik mundur pasukannya. Dalam perjalanan pulang, Hadiwijaya jatuh dari punggung gajah, dan meninggal dunia.
Tumenggungan Mayang kini dikenal sebagai Kampung Mayang. Lokasinya berada sekitar 3 km arah barat daya Kampung Pajang di Kecamatan Lawean, Solo. Sejak tragedi asmara berdarah antara Pangeran Pabelan dan Sekar Kedaton tahun 1582, kedua kampung ini seperti menyisakan dendam yang mengakar. Tak jarang warga kedua kampung ini tawuran hanya karena hal-hal sepele. Berbilang masa kemudian, kedua kampung bahkan pernah membuat kesepakatan tak tertulis, bahwa keturunan Pajang dan Mayang tidak akan membentuk keluarga. Artinya, tak akan pernah terjadi pernikahan antar anak cucu kedua kampung. Tapi ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Kisah kekerasan, anarkisme, dan peperangan antar warga di dua kampung tersebut kini tinggal sejarah. Sebab setelah Kesultanan Pajang runtuh dan Mataram membentuk Kesultanan, perseteruan dan perang dingin kedua kampung semacam itu kini sudah mereda. Jika ada persaingan, bukan dalam bentuk persaingan yang berbau anarkisme atau kekerasan. Kedua kampung sampai sekarang pun tetap sebagai rival, tapi rival atau persaingan yang positif ke arah kemajuan. Saya memang pernah mendengar cerita soal perang dingin dan tawuran itu dari kakek. Tapi itu dulu sekali. Kakek saya saja mendengar cerita itu dari kakeknya lagi. Sekarang tidak ada apa-apa kok. Damai saja, kata Waskito, seorang warga Kampung Pajang. Lain lagi komentar Harsono, warga Kampung Mayang. Persaingan itu tetap ada, tapi pas 17-an saja. Biasa mas, lomba antar kampung. Ya begitulah kisahnya. Sejarah memang selalu mempunyai kisahnya sendiri. Tragedi cinta Pangeran Pabelan dan Sekar Kedaton ini hanya satu dari sekian banyak tragedi serupa. Sebut saja Anabaya atau Ki Ageng Mangir dan Pembayun, Roro Mendut Pranacitra dan seterusnya. Terima kasih telah menonton. Mohon dukungannya dengan like, subscribe channel ini. Tinggalkan komentar positif untuk berkembangnya channel ini.